Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatan lil alamin. Rahmah bukan cuma ceramah. Kalau ceramah, Nabi lebih jago dari siapapun. Orang siapapun yang berceramah itu kopas dari Nabi kan? Ada yang ceramah nggak kopas dari Nabi? Nggak ada. Kopas dari Nabi Musa enggak, kecuali diriwayatkan dari Nabi Muhammad, kemudian baru Nabi Muhammad meriwayatkan dari Nabi Isa dan Nabi Musa. Semuanya kopas, copy paste dari Rasulullah SAW. Artinya kalau mau ceramah, bahan Nabi itu banyak banget. Dan kalau Nabi mau ceramah, yang ngundang pasti banyak banget. Jadilah Nabi dai sejuta umat. Capek pasti setiap hari 5 kajian. Nabi lagi di mana? Lagi di Syam. Sampai 2 tahun ke depan jadwal ceramah penuh. Kalau Nabi mau kayak gitu. Tapi ternyata Nabi bukan cuma ceramah, memprogram umat. Ada yang masalah datang ke Nabi, ya Rasulullah saya diceraikan oleh suami saya dengan bahasa kamu bagi saya seperti ibu saya, zihar. Nabi bingung nih gimana nih zihar, kok suaminya gitu banget sih sama dia. Ya udah berarti kamu sudah diceraikan oleh suamimu, sabar ya, dinasihati, disabar-sabarin sama Nabi. Dia pulang turun ayat surat Al-Mujadalah tentang bab zihar. Ada lagi yang datang rame, dia yang salah, saya yang salah, dia yang salah. Akhirnya didamaikan sama Nabi. Nabi mau takbir nih, pergi ke masjid mau sholat berjamaah, mau takbir. Ya Rasulullah, di Bani Salamah ada masalah, mereka hampir berperang. Gak jadi takbir, pergi ke Bani Salamah menyelesaikan hajat mereka. Datang-datang jamaah udah sholat, Nabi sholat yang jamaah yang kedua. Artinya rahmah, ngambil beban umat. Belum lagi nanti beban umat yang tertindas di antara Bani Israel, di luar negeri, di Yaman, di Syam. Yang Nabi mengutus para sahabat untuk menyelesaikan hajat-hajat mereka. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang datang kepada saudaranya untuk menghilangkan masalahnya, maka Allah akan menghilangkan masalah orang ini nanti di akhirat. Makanya beban Nabi itu berat banget teman-teman. Kalau kita baca sirah Nabi, luar biasa, Nabi itu lelah banget. Sampai para sahabat meriwayatkan Nabi itu dulu sebelum dapat wahyu, beliau seger gitu. Setelah dapat wahyu tetap ganteng, tetap keren karena memang aslinya udah dari sononya keren ya. Cuman udah ada guratan lelahnya tuh terasa di wajah beliau. Lelah banget. Sampai Nabi itu pernah sampai Allah bilang gini, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim." Hampir saja engkau mencelakai dirimu gara-gara mereka. Mas, apa maksudnya? Kok Nabi hampir mencelakai dirinya gara-gara mereka itu maksudnya apa? Saking terbebannya Nabi dengan kondisi umat, hampir-hampir Nabi itu sakit keras, hampir-hampir Nabi itu binasa, celaka, meninggal demi mikirin nasib umat. Kayak gitu banget coba. Itu namanya rohilatan. Kita belum sanggup untuk memikul beban umat sedunia. Makanya minimal kalau kita nggak ngambil beban umat sedunia dengan tangan kita, minimal dengan pikiran kita aja. Kita mikir nggak sih nasib Palestina? Atau kita masih nganggap bahwa itu beda negara? Kalau beda negara oke. Apakah kita memikirkan mereka karena kemanusiaan? Masa kita mau bilang mereka bukan manusia? Kan sama-sama manusia. Harusnya kita merasakan apa yang dia rasakan karena kita sama-sama manusia, punya perasaan yang sama. Kalau kehilangan akan sedih, kalau melihat kezoliman juga enggak akan kuat, kalau dizolimi juga akan sakit. Kita mikir enggak tentang Palestina? Kita mikir enggak nasib Suriah? Kita mikir enggak nasib Rohingya? Kita mikir enggak nasib Yaman? Apakah gara-gara kita mikir tentang mereka lantas kita jadi radikal dan teroris? Sejak kapan kita memikirkan nasib orang yang tertindas tiba-tiba jadi radikal? Apakah orang yang tidak memikirkan orang lain hanya dirinya sendiri berarti orang yang baik? Justru makin banyak kita mikirin nasib mereka, kita makin rohilatan walaupun belum sanggup menyelesaikan hajat mereka, mikir doang. Dengan kita lihat postingan yang terakhir di Idlib, bagaimana anak bayi kehilangan kakinya gara-gara kena bom dari tentara Rusia. Kita belum sanggup ngasih solusi sebagai pribadi maupun sebagai bangsa, belum sanggup. Pertama jaraknya jauh, kedua memang kita juga belum punya kemampuan untuk itu. Tapi kita berharap suatu saat Indonesia ini harus sanggup menyelesaikan masalah dunia. Kenapa? Kita ini punya potensi peradaban, bangsa yang besar. Masa kita mau jadi kerdil terus ngikutin bangsa lain? Kita ini bangsa besar, umat Islam terbesar di dunia. Dan orang Indonesia itu pinter-pinter, profesornya banyak, saintisnya banyak, orang kayanya banyak, keren Indonesia nih.
Kenapa Indonesia yang keren kayak gini cuma ngurus diri sendiri aja nggak bisa? Harusnya ngurus dunia bukan ngurus diri sendiri. Itulah Islam yang sebenarnya. Kita ngurus Rohingya, gimana caranya Rohingya punya tempat tinggal. Kita urus Suriah, kita urus Palestina. Lalu apakah kita memikirkan tetangga kita? Teman-teman lihat deh, salah satu yang mungkin proyek kecil lah. Ini yang karena yang saya tahu, karena istri sendiri yang ngerjain. Lihat rumah teduh sahabat Iin. Setiap harinya ada yang meninggal dengan kanker ovarium yang gede banget, ada yang kanker yang dulu yang saya bawa Ustadz Abdul Somad keliling di Bandung tuh, seorang anak muda yang udah meninggal, seminggu setelah Ustadz Abdul Somad mengunjungi dia, Rian namanya, meninggal dunia. Alhamdulillah dia sempat ketemu dengan Ustadz Abdul Somad, sempat dinasehati, mudah-mudahan di akhir hayatnya dia setelah dapat nasihat dari UAS, dia jadi sabar, jadi balik lagi ke Allah sehingga husnul khotimah. Datang kita, ketemu dengan Rian, habis ininya. Gara-gara apa? Gara-gara pernah kecelakaan di laut, terus jadi kayak kanker kulit, luar biasa. Itu parah banget. Dan itu enggak satu kasus, banyak. Di Jawa Barat aja udah banyak banget, apalagi Indonesia. Apakah kita mau mengambil beban itu? Atau kita bahkan melihat juga enggak mau karena ngerasa enggak kuat, enggak berani. Terus kapan kita kuatnya? Kalau kita enggak kuat namanya bukan rohilah. Yang namanya rohilah itu harus kuat. Dikuat-kuatin kalaupun enggak kuat. Sudah seberat apa beban yang kita ambil? Selain, dan itu enggak bisa bahasanya, diambil sebagian, dibuang sebagian yang lain, enggak. Minimal kalau yang di dekat kita mengambil bebannya sampai menyelesaikan hajatnya. Dengan harta mungkin, dengan skill, dengan network, dengan minimal dengan sosial media, kita repost, ya ada yang bisa bantu ini, enggak. Kalau yang di luar negeri, karena kita enggak sanggup menyelesaikan, minimal dengan pikiran dan doa. Kasihan ya mereka, doain terus. Karena doa kita itu ngaruh. Jangan berpikir mendoakan mereka itu enggak ngaruh itu. Mempercepat datangnya pertolongan Allah. Minimal dengan doa kita, Allah kuatkan hati mereka. Minimal. Dengan doa kita, Allah kuatkan hati saudara kita di Yaman, yang kelaparan di Syam, di Palestina, di Rohingya, di Turkistan, yang masih dalam campnya orang-orang komunis. Minimal doa kita menguatkan hati mereka, kan berarti membantu. Ada orang yang ketika dapat musibah, kita datang nggak bisa ngasih solusi. Tapi begitu kita nasihati, lalu kita doakan, itu udah membantu dia, minimal hatinya jadi lapang. Kemudian kita doakan, dia merasa diperhatikan. Bukankah itu sebuah bantuan? Dan itu rahilah. Semuanya aja yang di luar negeri kita pikirkan, apalagi yang di dalam negeri, semampu kita. Makanya nama barisan kita tuh Barisan Bangun Negeri. Kalau ditanya, apa Ustadz tujuan bikin gerakan Barisan Bangun Negeri? Ya bangun negeri. Masa masih ditanya ya? Karena masih ada yang nanya, ngapain sih tuh ustadz-ustadz ngumpul mau bangun negeri? Itu udah jelas dari namanya juga. Terus santrinya ngapain? Namanya Santri Bangun Negeri. Ustadznya Barisan Bangun Negeri, ada 2 nama. Para guru, saya pelan-pelan pengen ngumpulin para guru-guru yang seleting. Supaya kita barengan, ngumpulin pelan-pelan. Namanya Barisan Bangun Negeri. Nanti teman-teman yang ngikutin para guru, para santri, namanya Santri Bangun Negeri. Jadi kalau ditanya mau ngapain, mau bangun negeri. Programnya apa? Pertama, program isu lingkungan. Nanti naik lagi isu sosial, naik lagi isu healthcare, kemanusiaan, kesehatan dan seterusnya. Kan itu tugas pemerintah, kita nggak mau menyalahkan siapapun. Udah capek berdebat, tugas kita sekarang siapa yang pengen jadi rohilah. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.